semuanya, bertemu lagi dengan saya Merina Siva dari kelas 11 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai static routing. Nah teman-teman, jadi sebelum kita belajar mengenai static routing, kita di sini akan membuat topologinya terlebih dahulu. Tambahkan 2 mikrotik dan 2 PC, lalu sambungkan keduanya di masing-masing PC-nya. Nah setelah itu kita nyalakan semuanya. Setelah PC dan mikrotiknya nyala, kita masuk ke mikrotik 1 dan mikrotik 2. Nah nanti untuk login nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah di sini untuk login kita admin dan passwordnya kita kosongan saja, lalu klik enter sampai muncul tampilan new password. Nah setelah sudah di sini kita klik Ctrl+X. Lalu setelah itu lakukan hal yang sama di mikrotik 2-nya. Nah, setelah itu di sini kita akan setting identity di mikrotiknya ya, teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat untuk nama mikrotik 1 dan mikrotik 2 itu hanya di atasnya saja. Dan di dalamnya belum tertulis mikrotik 1 dan 2. Jadi di sini saya akan setting identitinya supaya tidak salah konfigurasi ya, teman-teman. Nah, caranya dengan mengetikkan sistem identity set spasi name sama dengan mikrotik 1. Jadi di sini kita sedang berada di mikrotik 1, jadi berikan namanya menjadi mikrotik 1. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan setting juga di mikrotik 2 dengan cara yang sama seperti mikrotik 1 tadi. Ketikkan sistem identity set spasi name sama dengan mikrotik 2. Nah, untuk setting nama mikrotiknya sudah selesai. Selanjutnya di mikrotik ada yang namanya IP network. Artinya adalah router yang terhubung atau router tetangga kita. Untuk mengetahuinya kita bisa ketikkan IP/network/print. Nah, di sini pada ether 1 kita terhubung ke mikrotik 2. Terus kita cek juga di mikrotik 2. Nah, teman-teman bisa lihat ether 1 terhubung dengan mikrotik 1. Nah, ketika kita ingin melihat detail, caranya kita ketikkan IP/network/print detail. Di sini bisa dilihat interface-nya Ether 1 pada mikrotik 1. Lalu address-nya berapa, identitinya apa. Ini adalah untuk melihat detail dari tetangga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita setup topologi. Sekarang kita akan mengaktifkan roman pada mikrotik. Namun sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu internet. Di sini kita pakai net ya teman-teman. Terus hubungkan internet ke mikrotik 1. Kita make sure bahwa mikrotik 1 memiliki IP DHCP dari internet. Kita buka terminalnya, terus kita cek IP client/print. Namun di sini statusnya masih searching. Nah, jadi kita ganti saja karena di sini internetnya terhubung pada Ether 3. Caranya menggantinya kita hapus dulu yaitu IP DHCP remove Ether 1. Terus kita ketikkan IP/DHCP client/app. Lalu untuk interface-nya Ether 3. Nah, di sini sudah bisa dicek kembali untuk IP DHCP client print-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita menambahkan IP 10.0.137.155/24. Setelah itu kita hubungkan mikrotik ke Winbox. Langsung saja kita login dengan IP yang tadi. Selanjutnya kita akan mengaktifkan mode roman. Kita masuk pada bagian tools, lalu kita klik roman dan checklist pada enable-nya.
Terus kita ke terminal Mikrotik 2, kita ketikkan tools/romon/set enable sama dengan yes, kemudian kita masuk ke Mikrotik pertama, terus klik new winbox. Setelah ini teman-teman bisa langsung lihat saja untuk konfigurasi yang saya lakukan hingga selesai. Nah, teman-teman, di sini kita langsung saja connect to Romon. Nah, pada bagian bawahnya itu kita klik lalu kita connect-kan. Nah, di sini sudah masuk ke Winbox Mikrotik 2 ya, teman-teman. Di sini kita jabarkan terlebih dahulu untuk IP-nya pada Mikrotik 1 Ether 1 dengan IP 10.10.10.1/24. Lalu pada Mikrotik 2 Ether 1 10.10.10.2/24. Lalu pada Mikrotik 1 Ether 2 dengan IP 192.1681.1/24 dan pada Ether 2 Mikrotik 2 dengan IP 192.168.2.1/24. Lalu teman-teman pada IP VPC-nya yaitu VPC 1 192.168.1.2/24 dengan gateway 192.168.1.1 dan VPC 2 dengan IP 192.168.2.2/24 dengan gateway 192.168.2.1. Lalu kita masuk pada Mikrotik 1, kita tambahkan IP address-nya dengan 10.10.10.1/24 dengan interface Ether 1. Kemudian teman-teman 192.168.1.1/24 dengan Ether interface Ether 2. Lalu teman-teman bisa lakukan hal yang sama pada Mikrotik 2, kita tambahkan IP address 10.10.10.2/24 dengan Ether interface Ether 1. Lalu tambahkan juga 192.168.2.1/24 dengan interface Ether 2. Karena di sini saya tidak ke record, jadi teman-teman bisa lakukan konfigurasi yang sama seperti Mikrotik 1 tadi ya, teman-teman. Nah, sebelum kita setting IP pada PC-nya, kita pastikan dulu bahwa Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 saling terhubung. Di sini kita masuk ke terminal Mikrotik 1, kita coba ping. Nah, di sini pada 10.2 berhasil ya, teman-teman.
yang artinya sudah saling terhubung. Selanjutnya kita masuk pada terminal PC1. Di sini kita tambahkan IP dengan IP 192.168.1.2/24 dengan gateway 192.168.1.1. Setelah itu kita lakukan hal sama pada PC2, yaitu kita tambahkan IP 192.168.2.2/24 dengan gateway 192.168.2.1/. Setelah itu kita coba make sure apakah PC ini terhubung dengan router ya teman-teman. Pada VPC 1 kita ping 192.168.1.1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita ping pada PC 2 dengan ping 192.168.2.1. Nah, ini hasilnya sama, berhasil atau TTL. Nah, jadi teman-teman kita harus setting static routingnya terlebih dahulu agar PC 1 dan PC 2 itu saling terhubung. Selanjutnya kita coba ping di PC 1 bahwa PC 1 ini tidak bisa melakukan ping ke PC 2. Kita coba ping 192.168.2.2 ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat hasilnya timeout. Setelah itu teman-teman kita coba ping juga di PC 2. Ini sama bahwa PC 2 tidak bisa melakukan ping ke PC 1. Nah, di sini teman-teman kita langsung saja masuk kembali ke Winbox-nya. Untuk gambarannya yaitu PC 1 ingin melakukan ping ke PC 2. Nanti PC 1 akan bertanya pada MikroTik 1. Nah, nanti MikroTik 1 ini akan melihat ke tabel routing. Tabel routing itu di IP root ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat tidak ada tabel routing untuk IP yang dari VPC 2. Jadi kita bikin untuk setting IP-nya ya teman-teman. Ini kita masukkan saja dengan address destination address-nya adalah 192.168.2.0/24 dengan gateway 10.10.10.2 ya teman-teman. Lalu teman-teman lakukan hal yang sama pada MikroTik 2 dengan IP sesuai dengan yang tadi kita jabarkan ya teman-teman. Selanjutnya kita coba lakukan ping pada PVC 1 ke PVC 2. Di sini yang pertama kita coba ping 192.168.2.2 ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya TTL. Selanjutnya kita coba ping pada PVC 2 juga 192.168.1.2. Nah, teman-teman di sini PVC 1 dan PVC 2 sudah saling terhubung. Selanjutnya kita juga bisa melakukan yang namanya trace. Di sini kita trace pada PVC 1 192.168.2.2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita yang pertama itu melewati jalur 192.168.1.1 yaitu Ether 2 pada MikroTik 1. Selanjutnya yang kedua kita melewati 10.10.10.2 yaitu IP dari MikroTik 2. Nah, yang terakhir kita sampai ke tujuan yaitu 192.168.2.2. Selanjutnya teman-teman kita langsung saja lihat pada PVC 2 juga. Pada PVC 2 kita lakukan yang sama yaitu trace 192.168.1.2. Nah, di sini kita bisa lihat kita melewati 2.1 itu adalah PC 1, lalu melewati 10.10.1 yaitu MikroTik 1. Selanjutnya teman-teman di sini kita tambahkan satu router dan juga satu PC. Nah, di sini kita sambungkan dari MikroTik 2 ke MikroTik 3, dari MikroTik 3 ke PVC 3. Lalu setelah itu kita jabarkan ya teman-teman. Nah, teman-teman untuk IP MikroTik 2 Ether 3 itu kita masukkan IP 20.20.20.1/24, lalu Ether 1 MikroTik 3 20.20.30.30.2/24, lalu pada Ether 2 MikroTik 3 dengan IP 192.168.3.1/24, lalu dengan IP VVC 3 192.168.3.2/24 dengan gateway 192.168.3.1.
Selanjutnya kita login pada Mikrotik 3. Di sini kita masuk saja teman-teman, login dengan admin, lalu passwordnya kita kosongkan. Nah, di sini kita langsung saja untuk setting identitinya. Untuk set nama menjadi Mikrotik 3. Selanjutnya kita aktifkan romonnya, yaitu tool romon set enable yes. Nah, di sini kita langsung saja connect to romon ya teman-teman. Lalu kita klik pada Mikrotik 3, lalu kita konekkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke Mikrotik 3-nya, yaitu dengan menambahkan new winbox pada Mikrotik 1. Terus kita setting pada Mikrotik 2. Di sini kita tambahkan IP-nya teman-teman, yaitu 20.30.30.1/124 dengan interface Ether 3. Selanjutnya kita di sini setting IP juga pada Mikrotik 3 ya teman-teman. Kita tambahkan IP 20.20.20.2/24 dengan interface Ether 1. Setelah itu kita tambahkan juga 192.168.3.1/24 dengan Ether 2. Lalu kita masukkan IP juga pada PC3, kita masukkan IP 192.168.3.2/24 dengan gateway 192.168.3.1. Selanjutnya teman-teman di sini bisa lihat pada route list ada DAD, DAC, AS. Yang artinya DAC itu adalah Dynamic Active Connected. Untuk dynamic itu artinya otomatis, aktif itu artinya menyala, dan connected itu artinya terhubung. Ketika kita men-setting IP dari 1 yaitu 10.10.10.1, maka di sini kita akan mendapatkan tabel routing DAC yaitu 10.10.10.0/24. Lalu ketika kita setting Ether 2, kita mendapatkan tabel routing DAC yaitu 192.168.130/24. Lalu ketika di Ether 3 kita mendapatkan otomatis yaitu 10.0.137.0/24. Dan untuk DAD tadi itu adalah default route-nya untuk internetan ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita mendapatkan 4 tabel routing. Untuk tabel routing itu artinya adalah siapa saja yang dapat kita hubungi. Jadi Mikrotik pertama yang bisa kita hubungi adalah 10.10.10.0. Mau itu titik 2 atau titik 3 itu bisa kita hubungi. Lalu selanjutnya yang bisa kita hubungi adalah 192.168.130/24 dan titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya. Jadi di sini kita membuat static routingnya yang bisa kita hubung adalah 192.168.2.0 terus 20.20.20.0 dan 192.168.3.0. Jadi teman-teman di sini kita akan membuat 3 static routing. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu menjadi AS ya teman-teman, artinya aktif static. Di sini bebas mau menuliskan yang mana terlebih dahulu, namun di sini saya tuliskan 20.20.20.0/24 dengan gateway yang terdekat yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita AS lagi dengan IP 192.168.2.0/24 dengan gateway yaitu 10.10.10.2. Selanjutnya kita bikin lagi dengan 3.0 dengan gateway 10.10.10.2. Lalu kita masuk pada Mikrotik 1 dan kita setting pada route list-nya. Di sini kita tambahkan destination address-nya yaitu 20.20.20.0/24 dengan gateway 10.10.10.2. Lalu kita tambahkan lagi dengan IP 192.168.2.0/24 dengan gateway 10.10.10.2. Lalu kita apply dan kita tambahkan lagi 192.168.3.0/24 dengan gateway 10.10.10.2.
Selanjutnya teman-teman, kita akan setting routing di Mikrotik 2. Kita cobakan terlebih dahulu. Di sini kita memiliki 3 ether yang terhubung. Ether 1 dengan IP 10.10.10.0/24, terus 192.168.2.0/24 pada ether 2 dan 20.20.20.0/24 di ether 3. Jadi di Mikrotik 2 ini kita mendapatkan yang secara otomatis itu ada 3. Berarti yang belum kita punya IP routingnya adalah 1.0 dan 3.0. Kita jabarkan dulu di sini yaitu AS 192.168.1.0/24 dengan IP root terdekat 10.10.10.1, lalu 192.168.3.0/24 dan 20.20.20.2. Lalu kita setting di Mikrotik 2-nya ya teman-teman. Nah, pada routing list ini kita setting seperti Mikrotik 1 tadi. Karena di sini untuk 1.0 kita sudah memilikinya, jadi kita tambahkan yang 3.0-nya ya. Kita tambahkan di sini 192.168.3.0/24 dengan gateway 20.20.20.2. Nah, oke, selesai. Selanjutnya di sini kita sudah konfigurasi static routing di Mikrotik 2. Sekarang kita akan coba konfigurasi static routing pada Mikrotik 3 ya, teman-teman. Nah, sekarang pada Mikrotik 3 ini terhubung dengan 2.0 dan di ether 1 dan 3.0 di ether 2. Jadi di Mikrotik 3 kita memiliki dua tabel routing, yaitu 2.0 dan 3.0. Berarti yang belum kita punya adalah 1.0 dan 2.0. Artinya di sini kita akan bikin static routing dengan AS 10.10.10.0/24 dengan gateway 20.20.20.1, lalu AS 192.168.2.0/24 dengan gateway 20.20.20.1, terus E192.168.1.0/24 dan gateway 20.20.20.1. Di sini kita tambahkan addressnya 10.10.10.0/24 dengan gateway 20.20.20.0. Terus kita tambahkan lagi 192.168.2.0/24 dengan gateway 20.20.20.1. Lalu kita tambahkan lagi 192.168.1.0/24 dengan gateway 20.20.20.1. Nah, oke, selesai ya teman-teman untuk konfigurasi static routing pada Mikrotik 3.
Selanjutnya kita akan coba ping dari mikrotik 1 ke mikrotik 2 dan dari mikrotik 2 ke mikrotik 3 dan sebaliknya. Lalu pada mikrotik 1 kita coba ping 10.10.10.2. Nah, di sini TTL, kemudian ping 20.20.20.2. Nah, ini TTL lihat juga teman-teman. Selanjutnya pada mikrotik 2 kita coba ping 10.10.10.1 dan 20.20.20.2. Nah, di sini TTL semuanya ya teman-teman. Lalu pada mikrotik 3 juga kita ping 10.10.10.1 dan 20.20.20.1 ya teman-teman. Nah, di sini dua-duanya juga berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita juga akan tes ping di PVC-nya. Pada PVC 1 ini kita coba ping ke PVC 2 yaitu ping 192.168.2.2. Nah, ini TTL ya teman-teman. Lalu kita ping lagi 192.168.3.2. Di sini juga sama TTL. Selanjutnya kita masuk ke PVC 2. Kita ping 192.168.3.2. Ini TTL. Selanjutnya kita coba ping lagi 192.168.1.2. Nah, teman-teman, di sini hasilnya juga sama ya, TTL. Selanjutnya kita juga cek ping di PVC 3. Di PVC 3 ini kita coba ping 192.168.1.2. Ini TTL ya teman-teman. Selanjutnya kita juga ping 2.2 dan ini juga sama TTL yang artinya ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini untuk static routing 3 router ya teman-teman. Sekarang kita coba tambahkan router satu lagi, lalu kita save dan kita juga tambahkan satu PVC lagi ya teman-teman, yaitu PVC 4. Sama seperti halnya tadi untuk konfigurasinya ya teman-teman. Di sini saya sudah melakukan connect to Roamon. Kita juga tambahkan IP yaitu 30.30.30.2/24 dengan Ether 1 dan juga tambahkan 192.168.4.1/24 dengan Ether 2. Setelah itu pada PC 4-nya juga kita tambahkan IP ya teman-teman, yaitu sama seperti tadi IP 192.168.4.2/24 dengan gateway 192.168.4.1. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk setting router 4-nya.
Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan coba setting. Sebelumnya kita cek dulu di mikrotik pertama IP root. Di sini ada 3 DAC. Yang pertama menuju ke internet, yang kedua menuju mikrotik 2, dan yang ketiga menuju PC. Terus di sini kita juga sudah konfigurasi untuk static routing yang AS. Sekarang kita coba menambahkan IP 30.0 ini untuk menuju ke mikrotik 4 dan 4.0 ini untuk menuju ke PC 4. Pada mikrotik 1 kita tambahkan 30.30.30.0/124 dengan gateway 10.10.10.2. Kita tambahkan lagi 192.168.4.2/24 dengan gateway 10.10.10.2. Nah, oke, di sini adalah konfigurasi pada mikrotik 1. Kemudian kita akan konfigurasi pada mikrotik 2. Di sini kita lihat dulu di IP root mikrotik 2. Sama di sini memiliki 3 DAC. Yang pertama menuju mikrotik 1, kedua mikrotik 2, ketiga PVC 2. Kita juga sudah mengkonfigurasi AS. Ini menuju ke PC 1 dan menuju ke PC 3. Oke, kita tambahkan untuk statik yang menuju ke mikrotik 4 dan menuju ke mikrotik 4. Nah, di sini kita tambahkan 30.30.30.0/124 dengan gateway 20.20.20.2. Lalu kita tambahkan lagi 192.168.4.0/24 dengan gateway 20.20.20.2. Oke, sudah ya teman-teman untuk konfigurasi static routingnya pada mikrotik 2. Terus di sini juga kita akan konfigurasi pada mikrotik 3. Namun sebelumnya kita lihat dulu di mikrotik 3 untuk rootnya. Nah, di sini juga ada 3 DAC. Yang pertama menuju ke mikrotik 2, yang kedua menuju ke mikrotik 3, dan yang ketiga menuju ke VPC 3. Di sini untuk menuju ke mikrotik 3 sudah ada ya, teman-teman. Jadi kita hanya bikin yang menuju ke VPC 4. Kita tambahkan lagi 192.168.4.0/124 dan gateway 30.30.30.2. Dan juga terakhir kita akan konfigurasi pada mikrotik 4. Dan yang terakhir, teman-teman, kita akan konfigurasi pada mikrotik 4. Kita juga lihat pada IP root di sini ada 2, yaitu 3.0 dan 4.0. Sekarang kita akan membuat yang menuju ke mikrotik 2, menuju ke mikrotik pertama, menuju ke komputer pertama, menuju ke komputer kedua, dan menuju ke komputer 3. Di mikrotik 4 kita tambahkan 20.20.20.0/24 dengan gateway 30.30.30.1. Lalu kita bisa tambahkan lagi
10.10.10.10.10/24 dengan gateway 30.30.30.1. Oke, ini untuk mikrotiknya. Sekarang kita buat untuk menuju ke komputernya. Kita tambahkan 192.168.3.0/24 dengan gateway 30.30.30.1. Lalu kita tambahkan lagi 192.168.2.0/24 dengan gateway 30.30.30.1. Dan yang terakhir menuju komputer pertama yaitu 192.168.130/24 dengan gateway 30.30.30.1. Nah, oke, selesai. Jadi kita sudah mengkonfigurasi semua static routing dan dari semua routernya ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba tes ping pada mikrotik 4 apakah kita berhasil dalam mengkonfigurasi static routingnya. Di sini pada mikrotik 4 kita coba ping titik 30.30.30.1, kita coba ping juga 20.20.20.1 dan kita coba ping juga 10.10.10.1. Nah, teman-teman, di sini berhasil semua ya. Jadi antar mikrotik ini sudah saling terhubung. Selanjutnya kita akan coba juga ping di VVC 4. Yang pertama kita coba ping ke VVC 3 yaitu 192.168.3.2. Ini berhasil ya, teman-teman. Lalu kita coba ping juga pada mikrotik 2 yaitu 2.2. Lalu kita juga mikrotik 1 yaitu 1.2. Nah, ini berhasil atau TTL semua ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita misalkan coba make sure lagi dari masing-masing PC-nya di VVC. Satu ini kita akan coba ping dengan VVC 4. Nah, di sini VVC 1 akan ping ke VVC 4. Ini TTL. Lalu kita coba juga pada VVC 2 ya, teman-teman. Nah, ini TTL juga. Lalu kita coba cek juga pada VVC 3. Nah, ini sama berhasil juga ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba ping antar mikrotiknya. Kita ping 30.30.30.2. Nah, di sini TTL. Lalu kita cek juga pada mikrotik 2 ping 30.2. TTL juga. Selanjutnya mikrotik 3 kita lakukan hal sama, ping 30.2. Di sini TTL juga ya, teman-teman. Jadi kita sudah terhubung antar mikrotik dan antar PC. Setting tadi artinya sudah berhasil. Nah, ini kita sudah belajar tentang static routing 4 router. Sekarang kita belajar tentang default router. Nah, default router ini adalah untuk melakukan routing satu arah. Default router ini untuk menuju ke banyak IP namun destinasinya itu atau jalurnya itu satu arah. Contoh, kita lihat pada mikrotik pertama di IP root, dilihat di sini ada DAD dengan IP 0.0 dengan gateway 10.0.137. Di DAC dan juga AS ini tidak ada ke 888, maka akan diarahkan ke default root. Seperti itu ya, teman-teman, untuk arti dari default. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membuat default root di mikrotik 4 karena di sini bisa dilihat gateway-nya itu semuanya satu jalur yaitu 30.30.30.1. Nah, di sini kita coba disablekan terlebih dahulu ya, teman-teman.
Lalu untuk gateway-nya kita tambahkan 30.30.30.1, lalu apply dan oke. Nah, selanjutnya kita akan coba ping dari mikrotik 4 ke mikrotik 3, 2, dan 1. Di sini kita coba ping 30.30.1 dulu, lalu ping 20.1 dan 10.1. Nah, di sini TTL semua ya, teman-teman. Nah, ini berhasil semua ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah arti default route. Jadi default route yaitu menghubungkan siapa saja pada satu jalur. Sekarang kita akan coba konfigurasi NAT hanya pada satu mikrotik agar mikrotik 2, 3, 4 juga bisa melakukan internetan. Nah, dalam hal ini kita harus melakukan konfigurasi NAT hanya yang dekat dengan sumber internet. Jadi mikrotik 1 yang paling dekat dengan sumber internet. Untuk bisa internetan mikrotik 2, 3, dan 4 kita butuh yang namanya default route. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan masuk ke konfigurasinya. Lalu kita masuk pada mikrotik 3 ya teman-teman, karena mikrotik 4 tadi sudah kita lakukan default route-nya. Di sini kita disablekan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan untuk destination address-nya kita kosongkan sama seperti tadi. Lalu pada gateway-nya kita tambahkan 20.20.20.1. Lalu kita bikin juga pada mikrotik 2, di sini kita disablekan juga ya teman-teman. Lalu kita tambahkan untuk gateway-nya dengan 10.10.10.1. Nah, untuk mikrotik 1 tidak usah membuat default route-nya ya teman-teman, karena sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada IP firewall NAT. Nah, di sini pada NAT kita tambahkan saja ya teman-teman. Untuk gennya yaitu kita menggunakan SRC-nya NAT. Lalu untuk OR interface-nya yaitu Ether 3, yaitu yang menuju ke sumber internet. Lalu untuk actionnya yaitu masquerade ya teman-teman, lalu apply dan oke. Lalu kita pastikan bahwa mikrotik 1 ini terhubung dengan internet. Kita ping 888. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba juga pada mikrotik 2-nya. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman, TTL. Di mikrotik 3 juga kita akan coba. Di sini juga sama berhasil. Dan kita juga terakhir cek di pada mikrotik 4. Nah, di sini timeout ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini seharusnya TTL ya teman-teman. Mungkin karena dari pinetnya error, jadi tidak bisa. Namun seharusnya pada VPC ini juga bisa melakukan internetan. Nah, ini kita coba cek juga pada VPC-nya. Pada VPC 1 kita coba ping 888 TTL.
Kita cek juga pada VVC 2 ping 8888 TTL juga. Lalu kita coba cek juga pada VVC 3 ping 8888. Nah, ini timeout ya teman-teman. Kita coba cek terlebih dahulu pada mikrotik 3-nya. Mungkin ada kesalahan. Nah, di sini kita coba ping 192.168 3.2. Nah, teman-teman, ini TTL ya teman-teman. Jadi seharusnya bisa ping dengan 888. Kita coba cek terlebih dahulu pada VVC 4. Nah, jadi teman-teman, di sini yang error adalah VVC 3, VVC 4, dan juga mikrotik 4 ya teman-teman. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.